Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shadiqah wa ala mana wa salaf sayyiduna al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقول الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Hadirin hadirat khusus pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga bersalam kepada beliau dengan sama mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji yaitu surah Al-Imran ayat 196, 197, 198. Yaitu kita kasih tema jangan terperdaya oleh kesenangan yang diterima oleh orang-orang yang kafir.
Jadi kita jangan sampai orang yang beriman ini yaitu terperdaya oleh perilaku orang-orang yang kafir. Kita menjadi orang yang beriman, tentunya kita mempunyai contoh. Jangan kita mencontoh orang-orang yang kafir. Alias orang-orang yang bebas, mau berbuat apa saja bebas. Dan di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, ada orang-orang yang kafir itu bebas melakukan apa saja, dia berkuasa di dalam suatu negeri, sehingga dengan kekuasaannya dia bebas kemanapun. Orang itu kan semakin dia berkuasa, semakin bebas apa yang dia lakukan. Mulai dari rumahnya mewah, mobilnya pun mewah, demikian pula pengikutnya juga banyak, sehingga mereka pun bebas, mau kemana pun bebas. Sehingga orang yang beriman tidak boleh terperdaya oleh kesenangan-kesenangan orang-orang yang kafir. Karena orang-orang yang beriman mempunyai tujuan kita bukan untuk dunia ini. Kita mempunyai tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah. Tujuan kita adalah akhirat. Kalau orang-orang yang kafir, mereka bersenang-senang di dunia karena apa? Itulah yang tujuannya dia. Dia mencari dunia ini. Sehingga mereka akan senantiasa bersenang-senang di dunia ini. Mau kemanapun bisa. Orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, kita jangan sampai mencontoh orang-orang yang kafir. Contohlah, yaitu para ulul albab. Jadi ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Contohlah para ulul albab, yang mereka orang-orang memiliki pemahaman yang mendalam, sehingga mereka tidak pernah lupa akan tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya bukan untuk dunia, tapi tujuan hidupnya adalah untuk akhirat. Maka ada orang yang memilih dunia, ada orang yang memilih akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada orang yang memilih akhirat, akhirat lebih bagus dia pilih. Tapi ada orang yang memilih yang ula, yang pertama alias dunia ini. Itulah orang-orang yang kafir. Maka nanti tempatnya orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang beriman pun juga berbeda. Orang yang senantiasa mulia, senantiasa mereka menjadi orang yang terpuji, maka tempatnya pun nanti juga tempat yang mulia pula. Demikian pula orang yang hanya bersenang-senang saja di dunia, maka nanti di akhirat kelak mereka menjadi orang-orang yang sengsara. Maka tempat pun juga berbeda. Karena nanti di akhirat itu hanya dua tempat. Tempat yang memberikan orang itu bahagia, kesenangan yang sempurna. Dan tempat orang-orang yang mendapatkan keseksaan, siksaan juga siksaan yang sempurna juga. Maka kita untuk meraihnya itu, kita tiada lain melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kita lihat ayat ini sama-sama. Surah Ali Imran ayat 196, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali terperdaya. Kenapa saya sebutkan pakai kata sekali-kali di situ? Karena ada nunnya yang ditasydid. La yaghurrannaka. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad terperdaya dengan gerak bebas atau kegiatan orang-orang yang kafir fil bilad, yaitu di dalam negeri. Disebutkan di dalam ayat ini, jangan sekali-kali engkau terperdaya wahai Muhammad
Engkau di sini kan Nabi Muhammad. Sebetulnya apakah Nabi Muhammad terperdaya dengan orang-orang kafir? Ya mustahil kalau Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok disebutkan Nabi Muhammad? Ya, karena apa? Karena Nabi Muhammad itu sebagai pimpinan. Jadi seorang pemimpin jangan sampai terperdaya. Jangan sampai tertipu. Pemimpin jangan sampai terperdaya. Jangan seperti orang-orang yang kafir. Nah, maka di sini ayatnya disebutkan la yahurrannaka, jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad terperdaya. Maksudnya itu tidak untuk Nabi Muhammad, untuk kita. Kalau Nabi Muhammad mustahil tertipu dengan dunia ini, mustahil Nabi Muhammad. Ini kan untuk kita. Sehingga apa? Memang Nabi Muhammad itu sampaikan kepada kita. Karena memang apa? Tugasnya Nabi Muhammad itu adalah yaitu menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang selamat. Dan itu. Maka kalau kita lihat baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 tentang tugasnya Nabi Muhammad, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Tugas Nabi Muhammad, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum. Yatlu itu artinya membacakan. Yatlu alaikum, atas kalian, membacakan kitab kepada kalian, membacakan. Membacakan berarti membacakan wahyu Allah. Dan juga mengajarkan. Kalau mengajarkan berarti dituntut untuk paham. Nah, gitu. Jadi tugasnya Nabi Muhammad itu membacakan ayat Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan juga mensucikan jiwa. Ini kan sama juga di dalam surah Al-Jum'ah juga ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tugasnya Nabi Muhammad ada 3 tadi. Yaitu membacakan ayat-ayat Allah, ya, mensucikan jiwa, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad terperdaya. Alias ini adalah untuk kita, karena Nabi Muhammad tidak mungkin terperdaya oleh yaitu gerak bebasnya, kegiatannya orang-orang yang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil biladi, dalam negeri. Siapapun orang-orang yang kafir, apabila mereka itu berkuasa, tentunya mempunyai pergerakan yang bebas. Kalau seseorang menguasai dalam keluarganya, rumah tangganya, ya bebas dia melakukan apa? Menguasai kampungnya. Ini kalau dia menguasai negerinya, bebas. Maka jangan sampai orang yang beriman ini terperdaya oleh kesenangan yang diterima oleh orang-orang yang kafir. Karena dia mempunyai kekuasaan, mempunyai harta kekayaan, bisa jadi kemanapun dia pergi bebas. Bisa juga memiliki mungkin selain rumah mewah, mobil mewah, punya pesawat pribadi. Bisa jadi pesawat pribadi, sehingga apa mau kemanapun nggak usah lah nunggu jadwal keberangkatannya jam berapa, punya pribadi. Bisa jadi mungkin mempunyai pesawat yang hinggap di belakang rumahnya, punya helikopter seumpama, atau mungkin hinggap di atas rumahnya. Orang-orang yang kafir, yang seperti ini jangan sampai orang-orang yang beriman tertipu, terperdaya. Jangan sampai. Apa sih sebenarnya maknanya terperdaya itu? Atau memperdayakan itu? Makna memperdayakan. Maknanya apa? Menampakkan sesuatu yang sepertinya itu bagus, tapi sebenarnya itu tidak bagus. Namanya apa? Terperdaya. Jangan terperdaya. Orang-orang yang kafir
Diberikan bisa jadi oleh Allah seperti itu. Untuk apa? Sering kita ngomong ada namanya istidraj. Biar apa itu? Tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan sampai terperdaya. Tampaknya sepertinya itu bagus. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak. Kita orang-orang yang beriman tidak boleh kita bersenang-senang di dunia hanya mengikuti hawa nafsu. Karena apabila dunia ini kita itu mengikuti hawa nafsu, senangnya senang hawa nafsu itu kesenangan yang palsu, tidak yang sejati. Karena yang namanya hawa nafsu itu gak ada itu. Yang puas itu kan gak ada. Kalau orang-orang yang beriman diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menikmatinya dengan iman, maka mereka akan puas-puas yang sejati. Puas-puas yang sejati. Karena apa? Punya iman. Pagi-pagi seumpama minum kopi, alhamdulillah. Gak ada kopi, minum teh, alhamdulillah. Gak ada kopi, gak ada teh, minum air putih pun alhamdulillah. Karena iman sehingga mendorongnya tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang mereka itu kafir, gak ada iman, mereka tidak akan senang yang kesenangan yang sejati. Karena yang namanya hawa nafsu itu tidak pernah merasa senang. Walau kana ibni Adam wadiyani minadz zahabin, sekiranya anak cucu Adam ini memiliki 2 lembah emas, punya 2 lembah emas, pasti apa? Labtaghaw salisan, pasti pengen lagi lembah emas yang ketiga. Itulah manusia. Sudah punya 2 lembah emas, pengen lagi yang ketiga. Illa turab, kecuali kalau sudah mati sudah selesai. Kalau sudah mati sudah nggak ada keinginan. Makanya orang-orang yang beriman tidak boleh terperdaya oleh orang-orang yang diberikan kesenangan di dunia ini, yaitu orang-orang yang kafir. Maka diteruskan ayatnya, mata'un qalil. Mata artinya mata itu adalah kesenangan. Qalil, maknanya qalil itu sebenarnya sedikit, tapi di Al-Quran suka kadang-kadang disebut dengan dunia ini kesenangan yang sementara. Ya, mata kesenangan yang sementara. Maka bagi orang-orang yang kafir, walaupun mereka bebas bergerak dimanapun dia di negerinya, ataupun sampai ke negeri yang lain karena kekuasaannya, semuanya itu adalah mata qalil, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sementara. Itulah dunia. Dunia itu semuanya serba sementara. Ya, serba sedikit, kesenangan-kesenangan sementara. Nah, karena dunia ini tak akan mungkin terus-menerus menemani kita, mustahil. Kita yang mencintai dunia ini, bisa jadi suatu saat dunia ini akan meninggalkan kita. Kalau tidak dunia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Orang-orang yang itu ternyata hartanya dibekukan oleh KPK. Oh, ini 20M dibekukan oleh KPK. Berarti apa? Hartanya yang meninggalkan dirinya. Orangnya masih sehat, masih hidup, tapi ditinggal oleh dunianya. Ada yang dunianya ditinggal oleh pemiliknya. Maka disebutkan kata Rasulullah, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah semaumu, sayangilah semaumu, tapi ingat suatu saat kalian pasti akan berpisah dengannya. Dunia ini. Berarti kalau di dunia, kalau saya sebutkan dunia, siapa saja, apa saja, siapa saja dan apa saja. Kalau disebutkan dunia, berarti apa? Masih wallah. Apa-apa selain Allah itu namanya dunia. Wah, itu. Orang mencintai istrinya, suatu saat nanti apa? Pasti akan berpisah.
Kalau nggak istrinya yang meninggalkan lebih dulu, bisa jadi suaminya yang meninggalkan lebih dulu. Wahbib masyita. Atau orang yang senang dengan dunianya, bisa jadi tadi. Kalau tidak dunianya yang meninggalkan dulu, dirinya yang meninggalkan dunia. Maka disebut meninggal dunia. Maka diingatkan oleh malaikat Jibril. Hadis ini kaitannya dengan apa? Nah, dengan Rasulullah. Ya, ini kan ketika Rasulullah mempunyai anak masih kecil, sedang lucu-lucunya namanya Ibrahim. Nah, ada namanya Rasulullah, anaknya Rasulullah yang namanya Ibrahim. Yaitu ketika masih kecil, masih anak-anak meninggal dunia. Tentunya namanya orang tua mempunyai anak laki-laki pasti apa? Sedih juga. Maka atani Jibril, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, hai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Silahkan bebas, tapi ingat suatu saat kamu pasti akan mati. Kita diberikan kebebasan oleh Allah, Bapak Ibu. Tapi ingat loh, suatu saat kita pasti akan mati. Kapan matinya nggak ada yang tahu. Maka karena kita nggak ada yang tahu kapan mati kita, seharusnya Pak, ya siap-siap terus. Hiduplah semaumu. Tapi ingat, kita semuanya akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah, sayangilah, mencintai anak boleh, tapi ingat suatu saat nanti kalian pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah semaumu. Dan ingat suatu saat nanti kalian akan mendapatkan balasan. Amal yang baik, balasnya baik. Amal yang buruk, sama juga, balasnya juga buruk. Dan yang keempat pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman itu terletak di mana? Qiyamul lail. Terletak pada sholat malamnya. Jadi, maka kalau ibu bapak, ya, kok alhamdulillah kita bisa sholat malam, ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan seseorang terletak pada sholat malamnya, bukan sholat wajibnya. Ibu. Kalau sholat wajib semua kita juga punya kewajiban. Ya. Nah, Pak Sofyan kemarin sholat subuh enggak? Sholat subuh. Saya juga sholat subuh. Jadi kalau sholat wajib semuanya punya kewajiban. Tapi kalau sholat malam, nah, tidak diwajibkan oleh Allah. Sehingga ternyata yang jadi ukuran jadinya apa? Sholat malamnya. Kalau sholat malam saja bisa dilakukan, apalagi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Malam saja bisa dikerjakan. Maka wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Sesungguhnya kemuliaan orang-orang yang beriman terletak pada yaitu qiyamul lailnya, salat malam. Oleh karena itu dunia ini sedikit, dunia ini sementara. Semuanya sementara. Jangan sampai kita terperdaya oleh dunia. Terperdaya oleh kesenangan yang diberikan kepada orang-orang yang kafir, yang diterima oleh orang-orang kafir. Maka mata'un qalil. Orang-orang yang kafir yang bersenang-senang di dunia, memang tujuannya di dunia, apa ancamannya Allah Subhanahu wa taala? Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat tinggal mereka adalah jahannam. Tempat tinggalnya adalah jahannam. Orang-orang yang beriman tentunya menginginkan tempat tinggalnya yang membahagiakan. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Bahkan diteruskan ayatnya wa bi'sal mihad. Seburuk-buruk al-mihad. Mihad maknanya juga tempat tinggal juga. Kita kalau memahami mihad, al-mihad,
Makna mihad itu adalah yang berada di bawah sebetulnya. Mihad. Mihad. Kita ada hadis mungkin yang kita hafal, contoh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi kan sama itu. Dengan akar katanya dengan mihad tadi, mahdi. Mahdi itu ayunan. Ayunan minal mahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Maka mihad itu adalah yang di bawah sebetulnya. Jadi wabi salmiat, seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal. Maka mihad itu juga mempunyai makna tempat tidur. Apa itu tempat tidur? Mempunyai makna kasur. Kasur kan tempat tidur, kasur, tempat tidur. Maka kita bisa lihat itu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-41. Ada kata-kata mihad juga nih. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawas kadzalika najzil zalimin. Lahum, bagi mereka adalah jahannam mihad. Neraka itulah mihad, tempat tidurnya. Doa ini. Tempat tidurnya adalah neraka. Berarti kalau disebutkan tempat tidurnya neraka atau kasurnya tadi neraka, berarti apa? Kalau orang itu berdiri di atas, berarti apa? Di atas api neraka. Kalau dia duduk di atas api neraka. Kalau dia berbaring di atas api neraka. Lahum min jahannama mihad. Jadi bagi mereka adalah jahannam. Neraka jahannamnya itu mihad, sebagai tempat tidurnya. Selain itu diteruskan ayatnya wa min fauqihim ghawas. Dan di atasnya, kalau kita berada di atas kasur, ya, di bawahnya ya kita kasur, di atasnya berarti apa? Wa min fawqihim ghawas. Ghawas maknanya selimut. Selimutnya yang di atas kita kan selimut. Selimutnya juga api neraka. Naudzubillah. Di bawah kita api neraka, api. Selimut kita yang di atas kita juga api. Itulah disediakan orang-orang yang kafir hanya menginginkan kesenangan di dunia saja. Kalau kita membayangkan, naudzubillah, sudah di bawahnya api, di atasnya pun juga api. Apa di bawahnya api? Apakah seperti ini belum kita ada rasa takut? Kurang lagi, baca surat An-Nisa ayat yang ke-10. Innama ya'kuluna ibutunihim naro. Yang dimakan, yang masuk di perutnya itu adalah api. Jadi yang diminum, yang dimakan adalah api. Minum adalah timah yang mendidih yang diminum. Naudzubillah. Wa sayaslawna sa'ira, sayaslawna sa'ira. Mereka akan masuk di dalam neraka sa'ir. Inilah ancaman orang-orang yang hanya bersenang-senang di dunia saja. Sudah tempat tidurnya api, selimutnya pun juga api, makan minumnya juga api. Namanya siksaan. Maka disebutkan wabi salmiha, seburuk-buruk tempat tinggal. Ini disediakan untuk orang-orang yang bersenang-senang di dunia saja. Maka diterusnya kan ayatnya, lakinil ladzina taqaw rabbahum. Lakinil, akan tetapi, ya berarti kalau disebutkan akan tetapi sesudahnya berarti apa? Berbeda orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang bertakwa.
Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Akan tetapi alladzina, bagi orang-orang yang bertakwa, ini bagi orang-orang yang bertakwa, lahum, bagi mereka jannat, surga-surga. Bagi orang-orang yang bertakwa, nanti di akhirat yang diperolehnya tidak sama dengan orang-orang yang hanya bersenang-senang di dunia saja, orang-orang yang kafir. Bagi orang yang bertakwa, nanti di akhirat, orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu, nanti di akhirat akan mendapatkan jannat. Bentuk jamak di sini maknanya apa? Surga-surga. Kenapa tidak disebutkan surga saja? Surga-surga berarti mempunyai makna orang-orang yang bertakwa ini akan memperoleh surga yang paling tinggi. Karena disebutkan surga-surga. Karena ibu bapak, surga itu ada 7 tingkat. Kalau mereka memperoleh surga yang tingkatan yang tertinggi, maka dia bisa melihat surga di bawah-bawahnya. Nah, di sini. Maka saya sebutkan memperoleh surga yang paling tinggi. Kenapa? Kalau ada orang yang memperoleh surga tingkatan yang rendah, surga yang pertama, berarti apa? Gak bisa melihat surga di atasnya, gak bisa. Tapi kalau dia surga yang paling tinggi, dia bisa melihat surga di bawahnya. Bisa melihat surga di bawahnya, di bawahnya, di bawah lagi. Makanya disebutkan dalam ayat ini, akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka akan memperoleh surga-surga. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah. Ya, memperoleh surga-surga yang di bawahnya sungai-sungai. Ini bentuk apa namanya? Senang, keadaan yang menyenangkan, sungai-sungai. Tapi kalau orang yang di neraka tadi, di bawahnya apa tadi? Api neraka. Di bawahnya api neraka, di atas pun juga api neraka juga. Kalau bagi orang-orang yang bertakwa, di bawahnya ada sungai-sungai. Menunjukkan kesenangan yang indah, ada sungai-sungai mengalir di bawah. Kekal di dalamnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah. Nuzulan artinya, nuzulan itu tempat turun, tapi di sini diterjemahkan anugerah, ya, dari sisi Allah. Anugerah dari sisi Allah. Anugerah. Nuzulan tempat turun. Tempat turun. Jadi saya buat perbandingan begini ibu bapak. Kalau kita punya tamu, biasanya kita punya tamu biasanya apa itu? Oh, tamu itu terus dipersilahkan duduk. Silahkan bapak, duduk dulu. Ini namanya nuzulan, tempat turun. Nah, makanya orang-orang yang bertamu pasti apa? Mendapatkan layanan dari tuan rumah. Akan dilayani oleh tuan rumahnya, nuzulan. Ketika ada seorang tamu disuruh duduk, nuzulan, tempat turun disuruh duduk, akan dilayani oleh tuan rumahnya. Apa ada tamu terus mencari minum sendiri di dapur, bikin kopi sendiri, teh sendiri, nggak ada itu. Akan yang melayani siapa? Yang melayani adalah yang punya rumah, tuan rumahnya yang melayani. Makanya apa? Dapat anugerah tamu itu mulia. Demikian pula orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nuzulan. Mereka mendapatkan anugerah dari sisi Allah. Akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat itu ibu bapak, di surga itu yang melayani penduduk surga itu adalah malaikat. Kalau disebutkan di sisi Allah,
Pasti itu adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang terbaik di sisi Allah. Di sisi Allah. Maka nanti yang melayani adalah malaikat. Bukan hanya satu malaikat. Hadis banyak menyebutkan satu orang itu dilayani oleh 70 malaikat. Coba itu. Satu orang pelayannya 70. Kita kalau mungkin di lingkungan kita ada punya pelayan 70, punya pembantu 70, enggak ada kan? Enggak ada 70. Ini pelayanan malaikat 70. Maka disebutkan di sini dalam ayatnya nuzulam min indillah. Nuzulam min indillah, anugerah dari sisi Allah. Sehingga semua yang berada di sisi Allah, anugerah dari Allah pasti itu sempurna. Sehingga surga itu baik dan ternyata ada yang lebih baik dari surga itu. Surga itu indah ya, kita pengen masuk surga indah, penuh dengan kenikmatan. Tapi ternyata ada yang lebih indah, ada yang lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Disebutkan arba'atun fil jannah khairum minal jannah. Ada 4 perkara di surga itu yang lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Surga kan bagus, indah. Kita sayang pengen masuk surga. Ternyata ada yang lebih bagus, lebih indah daripada surganya itu sendiri. Apa itu yang lebih indah daripada surganya sendiri? Seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Kekal di dalam surga itu indah. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, 1 al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Kekal di surga itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Coba mungkin kalau ada orang masuk surga karena usianya 100 tahun buat ibadah, kok 100 tahun. Lalu masuk surganya 100 tahun. Kira-kira kalau sudah di dalam surga 99 tahun, 9 bulan, kira-kira apa itu? Sedih dia. Ya Allah, saya di surga tinggal mungkin 1 bulan lagi. Tapi tidak, karena surga itu selama-lamanya, itu yang menjadikan lebih indah lagi. Kalau di dunia ini kan enggak kan? Nah, kalaupun kita menjadi muda selama-lamanya, mungkin senang kita. Ternyata muda itu enggak selama-lamanya. Itu kan. Jadi yang kaya juga enggak kaya selama-lamanya, enggak ada, sehat juga enggak sehat selama-lamanya, tidak ada. Makanya indahnya surga itu karena apa? Kekal di surga itu. Nanti kalau dibalik juga sama itu. Neraka itu kan sudah buruk. Ada yang lebih buruk daripada neraka apa itu? Kekal di neraka itu buruk itu. Al-khuludu finnar syarrum minan nar. Kekal di neraka itu buruk. Ya, lebih buruk daripada nerakanya itu sendiri. Kalau di neraka nggak kekal, saya mungkin masih ada harapan. Coba kalau di nerakanya itu kekal, kan lebih buruk daripada nerakanya itu sendiri. Maka surga itu disebutkan ya, kekal di dalam surga itu lebih indah, lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan kapan kita bisa memperoleh surga itu? Nah, dunia ini yang akan menentukan kita mau di surga atau neraka. Sudah kekal selama-lamanya, pelayannya tadi saya sebutkan, wa khidmatul, ya, khidmatul artinya adalah pelayan. Wa khidmatul jannah, dan pelayan-pelayannya, wa khidmatul malaikati fil jannah khairum minal jannah. Pelayan-pelayannya adalah malaikat. Maka yang melayani malaikat itulah yang lebih indah daripada surganya itu sendiri. Pelayannya malaikat itu. Makanya yang di sisi Allah itu adalah yang sempurna. Bahkan ada yang lebih tinggi tadi. Tadi kan kekal. Pelayannya malaikat indah. Ada yang lebih indah lagi. Naik lagi ke atas.
Wa jiwarul anbiya'i fil jannah khairum minal jannah. Kita nanti dipertemukan dengan nabi-nabi Allah, berdekat-dekatan dengan nabi-nabi Allah, jiwar itu artinya berdekat-dekatan itu. Itu adalah lebih indah daripada surganya itu sendiri. Sekarang kita senantiasa bersalawat dengan Nabi Muhammad. Ya. Karena apa? Kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan nanti apa? Kita dekat-dekat dengan Nabi Muhammad. Itu yang indah daripada surganya sendiri. Bahkan kalau disebutkan al-anbiya, ini nabi-nabi. Tidak hanya bertemu dengan Nabi Muhammad. Mulai bertemu dengan Adam, Idris, Hud, Nuh, Soleh. Kita akan ketemu semuanya. Coba kira-kira indah nggak seperti itu? Tentu itu yang lebih indah daripada surganya. Jangankan itu ibu bapak. Kita nanti mudah-mudahan insya Allah kita dipertemukan dengan keluarga kita, orang tua kita. Kira-kira indahnya kayak apa itu? Masya Allah. Kayak orang-orang maaf itu. Ketika berangkat haji, ya, berangkat haji itu, ya, ke sana bisa melihat Ka'bah, indah tuh melihat Ka'bah. Habis itu apa? Ketemu temen jamaah Masjid Al-Ikhlas, seneng nggak itu? Seneng juga itu. Seneng juga. Loh, kita ke sana itu yang kita inginkan kan melihat Ka'bah loh. Jadi orang yang haji itu harus punya niat, ya, bisa melihat Ka'bah. Kenapa ibu bapak? Tidak semua orang yang haji bisa melihat Ka'bah. Betul nggak? Ada orang berangkat haji sampai ke Madinah, masuk rumah sakit ibu. Kemarin ada jamaah seperti itu. Sampai akhir haji itu loh, belum sembuh. Ya akhirnya apa? Wukuf yang nggak bisa wukuf, nggak sehat kok. Makanya kalau orang sakit ditaruh di rumah sakit, kalau wukuf dibawa ambulan. Namanya apa? Safari wukuf. Sama safari wukuf kan. Makanya orang haji itu kan harus sehat kan. Ya akhirnya apa? Ya nggak melihat, bisa melihat Baitullah. Makanya kalau orang haji niat dari rumah apa? Pengen melihat kiblatnya Baitullah. Nah, kan begitu. Karena ternyata nggak semua yang orang berangkat di sana itu bisa melihat Baitullah tadi. Malah ada baru di Madinah 2 hari meninggal dunia. Saya punya tetangga ya alhamdulillah. Kalau meninggal dunia di sana kan alhamdulillah juga kan. Alhamdulillah juga, mabrur juga itu hajinya. Kenapa? Oh, disolati di Masjid Nabawi, Pak. Kalau pas di Mekah disolatinya di masjid mana? Masjidil Haram. Di sampingnya Ka'bah. Berapa orang yang nyolatin? Kalau kita meninggal di komplek Kubang Diklat, berapa baris yang nyolati? 1 baris saja nggak ada. Kalau di sana, wow, pasti apa? Mabrur tuh hajinya itu. Diampuni dosa. Orang berhaji itu kan pengen diampuni dosanya kan. Orang berangkat haji memang seperti itu. Melaksanakan rukun Islam biar sempurna, pengen diampuni dosa. Nah, kalau mati di sana terus disolati jutaan orang. Nah, ya. Sedangkan kalau sholat di sana 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Apakah nggak habis semua dosa-dosanya itu? Tapi kalau saya nanya orang yang mau berangkat haji itu, Pak, mau nggak kalau meninggal di sana nggak usah pulang? Nggak ada yang mau. Yang nyolatin banyak loh, jutaan. Cicilan Alphardnya belum lunas. jadi orang yang haji itu ingin melihat Ka'bah itu karena tadi itu. Tidak semua orang bisa melihat. Maka segala sesuatu yang di sisi Allah adalah baik. Maka berdekat-dekatan dengan Nabi itu adalah sesuatu yang nikmat. Segala tadi saya sebutkan, di sisi Allah ada sesuatu yang sempurna, yang nikmat. Dan yang paling tinggi lagi, kenikmatan yang paling tinggi, apa kenikmatan tadi? Waridallahu fil jannah khairum minal jannah. Mendapatkan ridhonya Allah di surga itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Dapat ridhonya Allah.
Sehingga kita semua ini kalau kita beribadah inginnya apa? Dapat ridhonya Allah. Kalau kita dapat ridhonya Allah, nanti kira-kira bertemu dengan Allah nggak kita? Keyakinan ahli sunnah wal jamaah, nanti di akhirat itu kita bisa melihat Allah. Kita bertemu Rasulullah seneng, apalagi bisa melihat yang mengurus kita, yang mengatur kita, yang memelihara kita, yang menciptakan kita. Itu tentunya yang paling menyenangkan. Makanya waridallahu fil jannah khairum minal jannah. Mendapatkan ridhonya Allah di surga itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Kayak kita kalau bertamu di rumahnya orang. Rumahnya bagus, indah, mewah rumahnya. Semuanya disediakan oleh tuan rumahnya. Apapun makanan disediakan. Tapi sama tuan rumahnya tidak ditemui, ditinggal pergi. Kira-kira kita senang apa senang? Pasti kita sedih itu. Maka ridhonya Allah di sini adalah puncaknya kesenangan itu. Sehingga ahli sunnah wal jamaah mengambil yaitu dasar ayat surat Al-Qiyamah ayat 20-21. Disebutkan oleh Allah, wujuhu yawma idzin nabirah. Wajah mereka ahli surga itu berseri-seri. Ayat 21-nya, ila rabbiha nazirah. Ila kepada rabbiha Tuhannya, nazirah, melihat langsung. Ini ayat yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Bahwa nanti kita di yaumil kiamah, kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan, keindahan yang paling indah, yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penduduk surga itu berseri-seri. Wujuh yaumaidin nadhirah. Maka kalau ada ibu bapak yang senang senyum, ketemu temannya senyum, ketemu pasangannya senyum, ada orang yang ketemu pasangannya malah nggak senyum, ada. Ketemu pasangannya malah kaget. Astagfirullahaladzim, ada suami saya. Ada suaminya malah astagfirullahaladzim, malah ada yang seperti itu karena itu. Itu kan. Itu. Maka cirinya orang penduduk surga itu ayat tadi disebutkan tadi. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajahnya berseri-seri. Maka Rasulullah itu senantiasa terlihat tabassum, senantiasa tersenyum kalau ketemu orang, tersenyum. Ibu pengen kalau ketemu orang bisa senyum? Resepnya ikuti Rasulullah. Jangan pernah melihat keburukan orang. Nah, ini dah. Lihatlah baikannya orang. Kalau kita melihat keburukannya orang, semua orang punya keburukan, ibu bapak. Walaupun itu kecil, kalau yang terlihat itu buruknya yang kecil tadi, ya Allah. Kita ngelihat orang pasti pengennya marah aja. Melihat suami, lihat buruknya. Lihat istri yang dilihat buruknya. Kapan bisa senyum kita dengan pasangan kita? Tapi kalau yang kita lihat baiknya, insya Allah kita ketemu siapapun akan tersenyum kita. Karena apa tadi? Ahli surga itu senantiasa berseri-seri. Tahu ibu, cirinya penghuni neraka. Hadisnya yang dihafal anak-anak kita yang kecil itu, cucu-cucu ibu itu, sering ditulis tuh, la taghdab falakal jannah. Janganlah kamu marah maka bagimu surga. Nah, jadi kalau orang marah nggak pantas masuk surga. Yang suka marah-marah tempatnya bukan di surga itu. Marah-marah nggak pantas surga kok tempatnya orang marah. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, nuzulam min indillah. Anugerah dari sisi Allah. Diulang lagi, wa ma indallahi khair. Dan apa-apa yang di sisi Allah itu khair. Khair berarti apa? Yang bagus, yang sempurna, yang tidak akan rusak, yang tidak akan hilang, yang tidak akan berkurang. Itu yang di sisi Allah. Kalau di sisi manusia akan berkurang, akan hilang. Kalau di sisi Allah tidak akan berkurang, apalagi akan hilang, tidak ada. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apabila di sisi kalian ini semuanya nanti akan sirna, akan rusak, tapi di sisi Allah baq, akan senantiasa kekal.
Maka disebutkan di dalam ayat ini, wa ma indallahi khair lil abrar, dan apa-apa di sisi Allah itulah yang sempurna, yang terbaik lil abrar, bagi orang-orang yang senantiasa banyak untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan kebahagiaan, jadilah orang-orang yang bertakwa tadi. Jaga anak-anak kita agar nanti bisa berkumpul nanti di akhirat. Kumpulnya di mana? Di surga. Maka ayatnya surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ku anfusakum, jagalah diri kalian, ya, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, daripada api neraka. Jadi kalau di surga itu kita akan berkumpul, bisa bertemu. Kalau di neraka, orang di neraka itu nggak bisa ketemu. Kenapa? Merasakan siksaannya sendiri-sendiri, nggak ada yang memperhatikan orang lain. Dia merasakan siksaannya sendiri aja, dia ya sudah susah, kesulitan, maka tidak memperdulikan yang lainnya. Maka orang yang bisa berkumpul adalah orang yang berada di dalam surga. Maka dari itu kita berusaha menjaga diri kita, menjaga keluarga kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di dunia ini kita senantiasa bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kelak pun kita juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga. Inilah mudah-mudahan 3 ayat ini bisa menjadikan kita nasihat, jangan sampai kita terperdaya dengan kesenangan yang diterima oleh orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman mempunyai tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya mohon maaf, kita baca alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.